Semua terjadi begitu sangat cepat. Hanya butuh waktu 10 tahun untuk menggantikan wartel menjadi handphone. Hanya butuh waktu 10 tahun untuk menggantikan syuting dari helikopter menjadi drone. Hanya butuh waktu 10 tahun untuk mengubah SMS menjadi chat di WhatsApp, Telegram, Line, bahkan dengan fasilitas video call-nya. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali sebuah perubahan. Perubahan itu mutlak kita lakukan. Karena beda zaman, beda tantangan. Beda tahun, beda perjuangannya. Lingkungan berubah begitu sangat cepat. Bersiaplah untuk punah kalau kita tidak mau berubah. Dulu, siapa yang tidak tahu dengan Nokia? Salah satu produsen handphone terbesar di dunia. Dan hampir semua orang di dunia ini memiliki handphone tersebut. Bahkan, handphone tersebut menjadi impian oleh orang-orang. Tapi, kenapa perusahaan yang begitu besar bisa terjatuh? Apakah mereka melakukan kesalahan? Tidak. Mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kekeliruan mereka terlalu nyaman sehingga lupa untuk berubah seiring dengan tren masa kini. Akibatnya, perusahaan mereka digilas oleh pesaing lain dengan sangat cepat. Ketika perusahaan produsen ponsel lain sibuk mengeluarkan ponsel Android yang terbaru, Nokia masih sangat nyaman dengan ponsel-ponsel buatan mereka. Dan akhirnya, sekarang mereka menjadi perusahaan pesakitan. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Nokia dengan segera mengeluarkan ponsel Android ketika sistem operasi buatan Google itu booming. Tentu, perusahaan mereka masih hidup sampai sekarang, bahkan mungkin menjadi perusahaan yang sangat besar. Satu pelajaran yang paling penting dari kisah kejatuhan Nokia tersebut adalah jika kita tidak berubah seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, kita akan keluar dari kompetisi. Kisah jatuhnya Nokia tersebut patut dijadikan pelajaran. Tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan individu di luar sana, bahkan untuk individu diri kita sendiri. Karena bisnis kita tidak akan bisa berubah kalau kita sebagai individu pemilik bisnis tersebut tidak mau berubah. Tetapi, berubah itu tidak selalu meniru cara orang lain untuk berubah. Kita mungkin bisa menciptakan kreativitas baru, menciptakan hal-hal yang kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Semua perubahan terjadi berawal dari pikiran kita. Jauhi hal-hal yang membuat pikiran kita menjadi buntu. Dan yang paling penting, jangan terlalu asik dengan keberhasilan masa lalu. Karena harus kita ingat bahwa apa yang pernah kita dapatkan di masa lalu belum tentu bisa kita dapatkan di masa saat ini. Jangan kaku, jangan keras kepala, dan jangan menganggap apa yang Anda sudah lakukan itu benar. Mungkin memang cara itu sukses di masa lalu, tapi belum tentu bisa sukses dipakai pada masa sekarang. Maka, adaptiflah terhadap semua perubahan yang terjadi. Antisipasi semua perubahan itu dengan selalu belajar dan jangan lupa untuk mengeksekusi semua tindakan-tindakan kita. Karena pemikiran hanyalah ilusi apabila kita tidak mengeksekusinya. Orang yang menerima perubahan adalah orang yang gampang bersikap terbuka terhadap setiap masukan, ide-ide, atau gagasan baru. Kesimpulannya adalah, yang pertama, keuntungan yang kita miliki semalam mungkin bukan lagi satu kelebihan pada esok harinya. Jadi, jangan berbangga-bangga dengan kelebihan semalam dan lupa memperbaiki diri. Yang kedua, untuk berubah, kita harus menerima bahwa cara kita itu salah atau sudah tidak relevan lagi. Ini berarti memang perubahan itu sesuatu yang sangat susah. Tapi, jadikan kisah Nokia tadi sebagai pelajaran dan jangan sampai sudah mau tenggelam, baru kita ingin naik ke permukaan. Jangan pernah berhenti belajar, supaya kita selalu bisa adaptif dengan semua perubahan. Terima kasih.